Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1255. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tapi walaupun begitu, leluhur Jitianyao masih mempersilahkan. Karena kekuatan-kekuatan besar ini akan membuat masalah di sini, maka dia akan membiarkan mereka untuk membuat masalah. Karena bagaimanapun juga, tidak peduli siapa yang mati, keluarga Jinya hanya akan menikahi pemenangnya. Sementara saat ini, di arena, ketiga jenius itu saling memandang. Qinchan kemudian memandang Tuan Muda Istana Dua Bintang dan Tuan Muda dari Gunung Deosensan di atas arena. Dan cahaya dingin melintas di kedalaman mata Qinchan. Tampaknya penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Deosensan masih belum menyerah. Tetapi itu bagus, sesuai dengan yang aku inginkan, kata Qinchan. Di sisi lain, Tuan Muda Deosensan tersenyum kepada Tuan Muda Istana Dewa Bintang. Saudara Xingrui, Anda dan saya sama-sama tertarik kepada gadis Jiruyu. Mengapa Anda dan saya tidak memutuskan siapa yang akan bertarung terlebih dahulu? Hahaha, kakak Ao Jue, kamu dan aku bisa dianggap sebagai teman. Jika saudara Ao Jue tertarik kepada gadis Jiruyu, maka Tuan Istana Muda ini dapat mengizinkan saudara Ao Jue untuk mengambil kesempatan terlebih dahulu. Hahaha, saudara Xingrui sopan, tidak peduli kamu atau aku. Siapa yang bisa mendapatkan gadis Jiruyu? Selama salah satu dari kita bisa membunuh badut kejam di depan ini, maka itu akan dapat dianggap merugikan umat manusia. Keduanya benar-benar saling mendorong dengan sopan di arena dan tidak ada kesombongan dalam memperebutkan Jiruyu. Di mata orang luar keduanya jelas tidak ada di sini untuk memperjuangkan Jiruyu, melainkan ingin datang untuk menantang Qinchan. Meskipun semua orang tahu bahwa ini mungkin kebenarannya, tetapi keduanya terlalu jelas dan mereka tidak memandang Tianjua sama sekali. Oke, jangan biarkan kalian berdua bersitegang hanya karena itu. Ayo datang bersamaan, kata Qinchan. Pada saat ini Qinchan tiba-tiba mendengus. Apa yang kamu katakan? Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Deosensan menoleh pada saat yang sama dengan matanya yang dingin. Semua orang yang mendengarnya pun juga nampak tercengang. Bukankah anak itu gila? Membiarkan kedua jenius dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Deosensan itu datang ke arena secara bersamaan, bukankah itu gila? Saat ini Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Deosensan tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan. Dengan kemarahan mereka berdua yang meningkat, semua orang juga melihat Qinchan dengan bingung, meskipun mereka juga sebelumnya melihat Qinchan dapat membunuh jenius dari Sekte Petir, Leia, dengan satu pedang sebelumnya. Dan itu juga telah mengejutkan banyak orang kuat yang hadir. Tetapi sekarang dia tidak menghadapi jenius seperti Leia, tetapi jenius teratas seperti Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Deosensan. Kedua orang ini semuanya berada di level yang mulia bumi, dan kekuatan mereka berdua 10 kali lipat lebih kuat daripada Leia sebelumnya. Belum lagi jika keduanya bekerja sama. Kata-kata Qinchan itu menyebabkan semua orang menjadi sombong. Tidakkah dia tahu bahwa dengan kata-katanya itu akan membuat pihak lain semakin marah dengannya? Benar saja, pada saat ini Tuan Muda Gunung Deosensan adalah orang pertama yang tidak dapat menahan diri. Nah, karena kamu mencari kematian, maka aku akan melakukannya untukmu, kata Tuan Muda Gunung Deosensan itu. Dia berteriak dengan marah, dengan hawanya yang dingin, dan segera harta karun di tangannya langsung dikorbankan. Boom! Tiba-tiba sebuah segel hitam besar muncul di antara langit dan lalu mengguncang kehampaan. Ini ternyata adalah segel Jiansan tingkat harta karun setengah langkah yang mulia surgawi. Segera setelah segel Jiansan itu diluncurkan, seluruh kekosongan langsung bergetar. Jalan penindasan yang mengerikan terbentuk di bawah kekuasaan Tuan Muda Gunung Deosensan. Seperti gunung berjari 5, ia turun dari langit untuk menjebak Qinchan di bawahnya dalam sekejap. Qinchan adalah pengrajin Tianjua, dan dia tahu bahwa bahan bagus dimurnikan dari harta karun segel Jiansan ini.
yang pastinya itu terbuat dari besi hati gunung abadi yang legendaris. Dikabarkan besi hati gunung abadi itu adalah material setingkat Tianjun dan pasti dapat dimurnikan untuk menghasilkan harta karun setingkat Tianjun. Namun sayangnya pengrajinnya tidak mampu untuk membuat segel Jianshan memiliki tingkat setingkat Tianjun dan hanya dapat memiliki tingkat setengah langkah Tianjun. Namun walaupun begitu, ini jelas merupakan harta karun yang menantang surga. Layak menjadi tuan muda Gunung Deusenshan, harta karun yang dia keluarkan jelas lebih baik daripada milik sekte Dewa Petir. Saat ini, nampak Qin-Chen mencibir dari lubuk hatinya. Wan Jianhe langsung dikeluarkan, dan tiba-tiba cahaya pedang terbentuk dalam sekejap. Dalam sekejap, energi pedang reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi terperangkap yang memblokir segel Jianshan yang melonjak dengan cepat. Kekuatan yang mulia dan kekuatan jiwanya jauh lebih tinggi daripada tuan muda Gunung Deusenshan. Tetapi Qin-Chen benar-benar tidak berdaya saat ini. Jika Qin-Chen tidak berada dalam tahap duel keluarga Ji, maka dia dapat mengaktifkan Wan Jianhe saat ini dan membunuh pihak lain secara langsung. Saat ini Qin-Chen mengambil langkah mundur. Dia bahkan tidak perlu mengaktifkan Wan Jianhe. Sebenarnya Qin-Chen dapat dengan mudah menghabisi lawan dengan cara apapun. Bahkan beberapa busur petir atau aura pedang yang kacau. Tidak peduli berapa banyak jenius teratas dari Gunung Deusenshan itu akan dibunuh olehnya. Tetapi sayangnya saat ini Qin-Chen tidak bisa melakukan ini. Karena begitu Qin-Chen mengungkapkan kekuatannya, pasti tuan muda dari Istana Dewa Bintang tidak akan berani untuk naik arena. Pada saat ini Qin-Chen pun hanya bisa untuk pura-pura ditekan oleh tuan muda dari Gunung Deusenshan itu. Sehingga nantinya tuan muda dari Istana Dewa Bintang juga akan muncul dan mengambil tindakan ke arena. Dan setelah itu Qin-Chen bisa menghabisi tuan muda dari Gunung Deusenshan dan tuan muda dari Istana Dewa Bintang itu secara bersamaan di arena dan meringankan amarah di hati Qin-Chen. Karena siapapun yang berani membuat ide sebesar itu harus mati. Pada saat ini, 6 maksud pedang reinkarnasi tak berujung Qin-Chen bertabrakan dengan segel Jianshan. Seolah-olah itu tidak menjebak segel Jianshan tetapi meluap. Pada saat ini, pedang 6 reinkarnasi Qin-Chen memblokir segel Jianshan miliknya. Dan tuan muda Gunung Deusenshan itu memang sedikit terkejut ketika dia merasa bahwa kekuatan yang mulia buminya tidak dapat mengendalikan segel Jianshan. Dan dia merasa panik. Namun untungnya sesaat kemudian energi pedang Qin-Chen datang dan pergi dengan cepat dan segera menunjukkan tren menurun. Tuan muda Gunung Deusenshan itu menghela napas lega. Untungnya kekuatan Qin-Chen di depannya itu masihlah agak dangkal. Pada saat ini Qin-Chen dikalahkan dan mundur. Melihat itu tuan muda Gunung Deusenshan mencibir di dalam hatinya. Hanya dengan kemampuan ini Qin-Chen ini berani membiarkan dirinya dan tuan muda Istana Dewa Bintang untuk bertarung bersama dan sulit memikirkan dirinya sendiri karena salah satu dari mereka saja bisa membunuh Qin-Chen. Apakah menurutmu kamu tidak akan terkalahkan hanya dengan membunuh Leia? Itu konyol. Bunuh kamu sekarang, kata tuan muda Gunung Deusenshan. Dia berteriak dengan marah. Pada saat ini dia menuangkan kekuatan yang mulianya ke dalam segel Jianshan. Segera permukaan segel Jianshan memancarkan banyak pola pegunungan dan ruang di sekitarnya dipenuhi dengan cahaya. Pada saat ini Qin-Chen langsung mendengus dan dengan wajah yang pucat Qin-Chen mundur puluhan meter sebelum kemudian menstabilkan sosoknya. Melihat itu tuan muda Gunung Deusenshan itu bahkan lebih kuat lagi menyerang. Dia membawa segel Jianshan yang telah terinspirasi sepenuhnya dan bergegas menuju Qin-Chen dengan segelnya. Pola pegunungan di sekitarnya sepenuhnya menyelimuti Qin-Chen. Dan melihat itu, orang-orang di bawah arena menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka berpikir bahwa karena Qin-Chen dapat membunuh Leia dengan satu pedang dan mengucapkan kata-kata arogan seperti itu, pastilah kekuatannya luar biasa. Namun semua orang saat ini tidak menyangka bahwa setelah menghadapi tuan muda dari Gunung Deusenshan, Qin-Chen langsung mengalami kemunduran seperti itu. Semua orang juga menghela napas dalam karena mereka tidak menyangka bahwa Gunung Deusenshan akan melahirkan jenius seperti itu. Dan dimungkinkan ribuan tahun kemudian, Gunung Deusenshan pasti akan memiliki puncak Tianjun yang lainnya. Di masa depan, tuan muda Gunung Deusenshan itu pasti dapat melangkah ke ranah puncak Tianjun, lalu memimpin Gunung Deusenshan dan menjadi pemilik Gunung Deusenshan berikutnya. Saat ini di antara penonton, senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut penguasa Gunung Deusenshan. Qin-Chen itu menurutnya masihlah terlalu lemah. Saat itu dalam surga selatan di pemakaman Papilun Pedang Tongtian,
Qin Chen hanyalah guru suci. Namun sekarang meskipun Qin Chen telah menerobos ke ranah yang mulia, dia khawatir Qin Chen menerobos karena telah berbagai memasuki alam rahasia dan memiliki banyak harta. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan jenius teratas Gunung Deusenshan-nya? Penguasa Gunung Deusenshan itu tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Shen-Gong Tianjun dan melihat Shen-Gong Tianjun. Tetapi dia kemudian melihat tidak ada kepanikan sedikit pun di wajah Shen-Gong Tianjun. Dan Shen-Gong Tianjun masih dengan senyumannya yang tenang. Berpura-puralah, teruslah berpura-pura. Lihat, apakah kamu masih bisa tertawa nanti? Kata penguasa Gunung Deusenshan, dia menus dingin di dalam hatinya. Matanya menghina, menunjukkan cibiran. Boom! Pada saat ini, segel Jensan mengenai dada Qin Chen. Dan Qin Chen langsung dihancurkan lagi oleh segel Jensan. Tuan muda Gunung Deusenshan itu terbang dan senyum menyeringai. Dia mendatangi Qin Chen bersama dengan segel Jensan miliknya. Dengan kekuatanmu, kamu berani melepaskan kata-kata arogan seperti itu. Matilah. Kata tuan muda Gunung Deusenshan, dia tahu bahwa segel Jensan miliknya telah melukai Qin Chen dengan parah. Dan pada saat yang sama dia mengunci Qin Chen. Dia mencibir dan memacu segelnya ingin meledakkan Qin Chen. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Qin Chen meraung. Asal usul waktu. Boom, segera dalam kehampaan. Kekuatan waktu berkedip-kedip. Segera tuan muda Gunung Deusenshan itu hanya merasakan tercekik. Dan saat berikutnya, kekuatan mengerikan telah membombardirnya dan menjatuhkannya. Apa? Melihat itu banyak orang yang hadir pun terkejut. Asal usul waktu. Ini adalah asal usul waktu. Mereka semua menunjukkan rasa ngeri. Meskipun mereka semua samar-samar telah mendengar bahwa ada seorang murid bernama Qin Chen dari Tianjebo yang memiliki asal-usul waktu. Tetapi mereka belum pernah melihatnya, jadi mereka tidak mempercayainya. Namun pada saat ini Qin Chen menunjukkan asal-usul waktu dan langsung membuat mereka terkejut. Dan segera keserakahan muncul di hati mereka. Itu asal-usul waktu. Kata tuan muda Gunung Deusenshan, dia juga menunjukkan kemarahan dan terkejutan. Asal-usul waktu adalah harta karun langit dan bumi yang berbeda, yang dapat mengendalikan kekuatan waktu. Di bawah tingkat pertempuran yang sama, seseorang dengan asal-usul waktu hampir dapat berdiri dalam keadaan yang tak terkalahkan. Namun menurutnya, Qin Chen ini terlalu lemah dan kecil. Bahkan jika dia mendesak asal-usul waktu, itu hanya dapat menghentikan serangannya. Namun jika dirinya yang mendapatkan asal-usul waktu ini, maka akan seberapa kuatkah dia? Tuan muda Gunung Deusenshan itu tiba-tiba merasakan kegembiraan di hatinya. Bunuh! Tuan muda Gunung Deusenshan itu dengan panik ingin membunuh Qin Chen. Rui Pada saat ini, penguasa Istana Dewa Bintang tiba-tiba berteriak pelan kepada jenius teratas Istana Dewa Bintangnya. Qin Chen, bukankah kamu mengatakan bahwa kami bisa menantangmu secara bersamaan? Saya ingin melihat seberapa percayakah diri Anda mengucapkan kata-kata seperti itu. Kata tuan muda Istana Dewa Bintang. Dia sebelumnya hanya menonton pertempuran, tetapi pada saat ini, ketika Qin Chen mengeluarkan kekuatan waktu, dia tidak bisa menahan diri lagi dan kemudian langsung naik ke arena ingin membunuh Qin Chen dengan gila. Ini adalah asal-usul waktu. Bagaimana dia bisa menyaksikan harta karun teratas seperti ini diambil oleh tuan muda Gunung Deusenshan sendirian. Pada saat ini, Qin Chen menunjukkan asal-usul waktu. Tuan muda Istana Dewa Bintang itu yang telah berdiri dan tidak pernah bergerak. Saat ini dia bergegas menuju Qin Chen di atas arena dalam sekejap. Ledakan. Tuan muda Istana Dewa Bintang langsung mengangkat tangannya. Segera, itu adalah sebuah hamparan cahaya bintang yang luas. Cahaya bintang ini seperti jaring bintang di langit, menutupi langit dan matahari, menutupi segala sesuatu di depannya dan menyapu ke arah Qin Chen. Ini adalah jaring Dewa Bintang, harta karun Istana Dewa Bintang. Dan ini juga merupakan harta karun tingkat setengah langkah Tianjun. Jaring Dewa Bintang telah keluar yang dapat menutupi dunia. Dan bahkan, Qin Chen yang menstimulasi asal-usul waktu dan mengubah aliran waktu tidak akan bisa lepas dari jaring Dewa Bintang ini. Seru seseorang di kerumunan. Semua orang telah melihat bahwa tuan muda Istana Dewa Bintang dengan santainya sebelumnya berada di samping dan tidak ikut campur dalam pertempuran. Jelas dia tidak mau berurusan dengan salah satu dari dua arogansi besar. Lagi pula, Tianjebo juga memiliki harga dirinya sendiri. Di mata dua tuan muda Istana Dewa Bintang dan Gunung Deusenshan, berurusan dengan Qin Chen, mereka berdua tidak perlu menyerang bersama. Karena salah satu dari mereka juga dapat dengan mudah melenyapkan Qin Chen.
Namun sekarang karena harta karun tidak ada yang bisa menahannya. Tuan Muda Istana Dewa Bintang mengirimkan pengekangan dan langsung melemparkan jaring Dewa Bintang kepada Qinchen. Tidak hanya itu langsung menyeliputi Qinchen, tetapi juga secara samar-samar menutupi sebagian dari Tuan Muda Gunung Descensan. Ini jelas dia untuk menghentikan Tuan Muda Gunung Descensan itu. Dan sebelum dia membunuh Qinchen untuk mengetahui asal-usul waktu. Asal-usul waktu adalah harta karun tertinggi dalam semesta pertama. Bahkan ahli surgawi terkuat pun akan tergoda, apalagi mereka. Xingrui Dijun, apa maksudmu? Kata Tuan Muda Gunung Descensan di bawah jaring Dewa Bintang. Tuan Muda Gunung Descensan itu sangat marah. Dia segera mendesak segel jensannya. Dan segera pola gunung yang bergulir tersapu langsung meledakkan sebagian langit yang penuh bintang. Seluruh sosoknya pun melepaskan diri dan wajahnya membiru. Hahaha. Namun melihat itu, Tuan Muda Istana Dewa Bintang tiba-tiba tertawa, tetapi dia tidak memperdulikannya. Menurutnya tidak ada hubungan di depan harta karun yang besar. Meskipun Gunung Descensan dan Istana Dewa Bintang saat ini dianggap sebagai sebuah aliansi, namun mereka bukanlah satu keluarga. Terlebih lagi, meskipun mereka satu keluarga, klan yang sama tetap akan bersaing untuk mendapatkan harta karun. Saudara Yuesan, Qinchen ini berteriak sebelumnya dan dia ingin melawan satu dengan dua. Dan Tuan Muda ini sebelumnya hanya menahan diri. Tetapi melihat orang ini sangatlah sombong, Tuan Muda ini tidak bisa menahannya. Dan Tuan Muda ini akan memberi paham kepadanya bahwa bukan dia satu-satunya jenius di dunia ini. Di saat Tuan Muda Istana Dewa Bintang itu berkata, gerakan di tangan Tuan Muda Istana Dewa Bintang itu terus berlanjut. Itu terus jatuh. Dan langit penuh bintang terus mengembun dan dengan cepat menyelimuti Qinchen. Dia sepertinya ingin secepatnya membunuh Qinchen secara instan dan lalu mengambil semua harta milik Qinchen. Kalau begitu, Saudara Xingrui, aku akan menunggu dan mencoba melihat siapa yang akan pertama kali membunuh bocah sombong ini. Kata Tuan Muda Gunung Descensan itu, dia juga mencibir di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa tujuan dari Tuan Muda Istana Dewa Bintang itu? Segera dia pun mendesak segel jensannya secara ekstrim meledak dan tiba-tiba segel gunung itu berguling dengan napas surga yang keluar dari tubuh Tuan Muda Gunung Descensan untuk melenyapkan Qinchen dalam sekejap. Di mata orang luar, kedua jenius itu sepertinya bekerja sama untuk melawan Qinchen, tetapi sebaliknya ini seperti duel antara Istana Dewa Bintang dan Gunung Descensan. Kedua jenius itu ingin saling tolak-menolak sehingga dapat menelan harta karun Qinchen. Kontes seni bela diri yang bagus ini untuk merekrut menantu Kelorogaji langsung berubah menjadi kompetisi memperebutkan harta karun. Pada saat ini, Ji Tianyao juga nampak memiliki mata yang dingin dan marah. Hingga saat ini bukan lagi adu bela diri keluarga Ji, melainkan seperti rivalitas antara beberapa kekuatan besar manusia di alam semesta. Qinchen, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri jika kamu mati di sini. Kata Ji Tianyao. Dia melihat dua arogansi besar menargetkan Qinchen pada saat yang sama. Ji Tianyao mencibir di dalam hatinya. Selama Qinchen meninggal, dia tidak percaya bahwa Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Descensan itu akan terus memperebutkan Jiryu. Dan ketika saatnya tiba, akan ada lebih banyak ruang untuk perubahan. Boom, boom. Pada saat ini ada ledakan-ledakan menderu-deru antara langit dan bumi. Dan dua jenius teratas itu sedang saling bertarung. Berpikir untuk memimpin terlebih dahulu untuk membunuh Qinchen dan lalu mengambil harta Qinchen. Hahaha, kubilang kalian berdua sepertinya kalian sudah melupakan dewa ini. Namun pada saat ini Qinchen yang diselimuti oleh dua harta karun tertinggi setengah langkah Tianjun itu tiba-tiba mencibir. Itu. Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Descensan langsung menoleh. Anak laki-laki ini saat ini dia tidak dengan patuh menunggu kematian, tetapi dia masih ingin tertawa. Hahaha, nah, jika kamu ingin mati, maka Tuan Muda ini dengan senang hati akan mengabulkannya. Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Descensan saling memandang. Mereka mengayunkannya bersama-sama, menggelegar. Jaring Dewa Bintang langsung menyelimuti Qinchen dan bayangan langit yang dipenuhi pegunungan juga sangat menekan Qinchen. Saat ini bahkan jika Qinchen menunjukkan asal-usul waktu, dan tidak ada cara untuk dirinya bisa melarikan diri karena kekosongan di sekitarnya telah sepenuhnya tertutup. Bodoh. Cibiran muncul di sudut mulut Qinchen dan kemudian dua arogansi besar itu langsung mendengar suara dingin Qinchen yang terdengar di benak mereka berdua.
tahukah kamu betapa tidak nyamannya aku bertarung denganmu? Bahkan 1/10 dari kekuatanku aku tidak bisa menggunakannya. Aku harus berpura-pura setara denganmu, dan bahkan berpura-pura menjadi terkalahkan. Aku benar-benar kelelahan, dasar 2 orang idiot. Kata Qin Chen mendengarnya Tuan Muda dari Gunung Dousensan dan Tuan Muda dari Istana Dewa Bintang. Menampak mereka berdua semuanya terkejut.